Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil huril muhajjilin sayyidi ahlil kamal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul mukarramin, yang mulia para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Huda, semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, diberikan keberkahan dan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam suatu perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Pagi ini mungkin banyak orang-orang berkumpul, ada di pasar mereka berkumpul atau di tempat-tempat tertentu. Tetapi belum tentu perkumpulan mereka itu mereka niatkan untuk ibadah. Inilah bahwa kita dipilih oleh Allah. Pagi hari ini kita kumpul bukan sekedar kumpul, tetapi kita kumpul karena kita cinta kepada Allah, karena kita cintai. Inilah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Al-mutahabbuna fillah, yaitu orang yang berkumpul karena mereka semata-mata cinta kepada Allah. Bersyukur khususnya saya pribadi datang ke masjid ini pagi hari ini, saya niat silaturahim. Semoga dengan silaturahim ini kita mendapatkan keberkahan daripada silaturahim kita ini. Salat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa cinta kepada beliau, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Nabi, dan kita cinta orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa saya akan menyampaikan tafsir surat Al-Ankabut ayat 45. Mengapa saya memilih tafsir? Karena memang secara akademis latar belakang pendidikan saya adalah di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Karenanya itulah mengapa saya kemudian memilih tema tafsir. Karena bidang yang lain tentu lebih cocok untuk masing-masing yang memiliki keahliannya masing-masing. Karena kita zaman sekarang ini memang harus kita akui bahwa informasi sangat mudah didapat, ilmu itu sangat mudah didapat. Di antaranya di dalam Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi memprediksi bahwa akan ada masa di mana ilmu itu begitu mudah. Inilah masa kita sekarang. Ilmu itu istilahnya ada di dalam genggaman. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang karena memang informasi itu mudah diterima sehingga mereka juga cenderung mudah mengomentari satu hal. Istilahnya berkomentar tanpa ilmu. Padahal kita dilarang oleh Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau ini suka mengomentari sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Lebih baik diam atau cari tahu dulu kebenarannya baru gitu. Dan juga memang di dalam agama ini ilmu itu imamul amal. Ilmu itu adalah imam, panduan dalam kita beramal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang melakukan suatu amal tanpa ada ilmunya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu mardudah, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Tetapi karena Allah Maha Pemurah, amal kita itu tetap ada nilainya di hadapan Allah. Hanya saja dibandingkan amal yang dengan ilmu tentu jauh berbeda. Makanya Allah bertanya kepada kita semua pertanyaan yang tidak perlu dijawab.
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu, orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak perlu dijawab karena itulah jawabannya. Itu pertanyaan tetapi jawaban. Namanya istifham ingkari. Artinya Allah menegaskan tidak sama. Oleh karena itulah kita dituntut untuk senantiasa mencintai ilmu dan juga ahli ilmu. Tetapi di satu sisi juga ilmu itu juga mesti kita amalkan. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya setiap hari, bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya justru membuat dia semakin jauh kepada Allah. Dan inilah fenomena yang kita saksikan zaman sekarang. Kalau bicara teori ilmu mungkin banyak profesornya dan lain sebagainya. Oleh karenanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam Al-Anwarul Qudsiyah mengatakan bahwa, ini mukadimah dulu ya, bahwa al-ilmu quwwatun lin nafsi kullama kasurat sakulat wa abad anil khairi. Ilmu itu apabila tidak dibarengi dengan amal maka akan menjadi makanan nafsu. Semakin banyak ilmunya semakin besar nafsunya. Maka wa abad anil khairi, enggan, cenderung orang yang banyak ilmu itu enggan menerima kebaikan dari orang lain. Maksudnya apa? Ya seperti ini, katakanlah istilahnya seorang profesor belum tentu mau mendengarkan mereka yang di bawahnya. Padahal ini di dalam Islam tidak seperti itu. Inilah oleh karenanya kita mesti seimbang antara ilmu dengan amal, atau ada istilah ilmu amaliyah. Ilmu itu mesti terwujud dalam amal, dan ada amal ilmiah. Amal yang kita kerjakan mesti berlandaskan dengan ilmu. Wa alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tahu suatu hal, suatu perkara tetapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, maka dia akan disiksa oleh Allah min qabli ubadil wasan, sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Ini artinya peringatan bagi kita bahwa tadi ilmu dan amal itu adalah dua sayap, yang dengan dua sayap itu kita menegakkan agama Allah. Tidak bisa kita hanya memperbanyak ilmu saja tanpa diiringi dengan amal, juga tidak bisa kita hanya mengandalkan amal saja dengan mengabaikan ilmu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mari sama-sama kita baca firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Alasan kedua mengapa saya memilih surat ini, ayat ini, surat dan ayat ini, karena ayat ini khususnya bagi kaum laki-laki sudah sangat familiar. Biasanya kapan kita dengar ayat ini? Ada yang ingat atau tidak? Setiap hari Jumat pasti dijadikan penutup pada umumnya. Biasa dijadikan penutup khutbah, supaya apabila kita mengetahui maknanya, apabila nanti kita mendengar khutbah setiap hari Jumat, maka kita akan tahu apa maksud daripada yang disampaikan khotib itu sendiri. Saya membacakan tafsir Tabari saja. Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Itu pun saya ringkas saja demi supaya ringkas waktu saja. Karena tafsir ini adalah tafsir pertama yang paling lengkap. 30 juz tafsir pertama yang ada adalah tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, tadi ayat yang sudah dibacakan
Ibnu Jarir At-Tabari mentafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utslu, yakni iqra. Jadi saya tidak menyampaikan ilmu, saya hanya membacakan tafsir saja. Utslu yakni iqra ma uhiya ilaika minal kitabi, yakni ma unzila ilaika min hadzal qur'ani. Ayat ini pertama berisi perintah atau anjuran mengenai supaya kita ini senantiasa membaca Al-Qur'an atau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Walaupun ada beberapa ulama yang membedakan antara tilawah dengan qiraah. Nah, ini kalau disampaikan akan panjang. Tapi ada yang menyampaikan perbedaan tilawah dengan qiraah. Ada di dalam Al-Qur'an perintah iqra, baca. Kalau di sini pakai utslu, tetapi Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan bahwa utslu di sini maknanya adalah iqra. Artinya dalam pandangan beliau tidak ada perbedaan antara perintah tilawah dengan qiraah, khususnya atau paling tidak pada ayat ini. Mengapa kita mesti membaca atau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam hidup kita? Karena sudah Allah berikan di dalam Al-Qur'an itu fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya adalah ada syifa. Syifa itu apa? Pernahkah Bapak Ibu membuka tafsir atau terjemahan daripada kata syifa? Yunus ayat 56. Bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan fihi syifa'un lima fis sudur. Arti di dalam tafsir Kemenang, syifa itu bukan obat, tetapi syifa itu dimaknai sebagai penyembuh. Karena obat belum tentu menyembuhkan. Inilah Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai penyembuh. Kalau penyembuh ya pasti obat. Khususnya ditakkid lima fis sudur, segala penyakit yang ada di dalam hati. Karena hati itu al-qalbu aslun wal baqi tabiun lah. Hati manusia ini, hati kita ini adalah aslun, pokok atau pangkal daripada manusia. Wal baqi tabiun lah. Yang lainnya, anggota tubuh yang lain tabiun lah, ikut kepada hati. Makanya Nabi bersabda, hati itu idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu apabila baik, maka amal lahiriah akan jadi baik. Hati itu apabila rusak, maka amal badan juga jadi rusak. Atau kita untuk mudah memahami, kalau kita sakit lahiriah saja, kita punya penyakit katakanlah yang paling ganas, yang paling berat, atau kemarin kita sempat beberapa tahun itu COVID lah, itu kan banyak yang ketakutan. Katakanlah kita terkena suatu penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu dengan habisnya ajal kita, maka penyakitnya sembuh. Istilahnya ini mah guyonan saya saja. Kalau orang wafat mati karena COVID, kan banyak kemarin tuh meninggal karena COVID. Dia bangkit dari kubur, alam kubur nanti sudah tidak istilahnya. Nggak mungkin bangkit dari kubur masih pakai masker. Ini goyan saya, tapi serius. Tetapi berbeda dengan penyakit rohani, penyakit kolbu. Kalau belum sembuh di dunia, akibatnya akan berdampak sampai ke akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang terkena penyakit nifak, kita biasa lebih sering nyebutnya munafik. Munafik itu sebetulnya orangnya. Ya, kalau kata santri isim fa'il, orang yang mempunyai nifak. Orang yang mempunyai sifat nifak atau tadi kita istilahkan penyakit, kalau terkena dia penyakit nifak di alam dunia, belum sembuh, keburu wafat, belum sempat diobati,
fid darkil asfali minan nar, menyebabkan dia nanti di akhirat disimpan atau disiksa oleh Allah fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Kalau istilah orang Betawi, keraknya neraka gitu. Nifaknya karena dia sakit di dunia, karena tidak diobati, ya inilah satu. Yang kedua, makna hati itu urusan penyakit dengan hati kadang memang secara medis, secara ilmu kedokteran, ada beberapa penyakit itu yang timbul karena memang istilahnya psikologis. Orang-orang yang kemarin wafat COVID itu bukan semata-mata karena COVID, tapi mereka merasa stres, tertekan, bagaimana tidak, nggak boleh ketemu anak keluarga, sehingga berdampak kepada psikologis dan juga jasmaninya. Bahkan ayat ini juga bagi sebagian ulama, dan memang ada dipraktekkan di zaman Nabi, bahwa Al-Quran sebagai penyembuh itu fihi syifa, dipraktekkan. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah apa, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu nanti kemudian dibacakan pada orang yang sakit, nanti jadi sembuh dan lain sebagainya, atau istilahnya lebih familiar dengan ruqyah. Iya kan, pengobatan, istilahnya pengobatan ala Nabi seperti itu. Dan itu memang dipraktekkan pada zaman Nabi. Tadi intinya kita berpegangan kepada Al-Quran fihi syifa, karena Quran itu di dalamnya ada penyembuh. Hanya mau atau tidak kita mencari segala obat penyembuh penyakit hati kita di dalam Al-Quran. Makanya Allah perintahkan utslu, baca segala permasalahan hidup kita. Kalau tadi istilah penyakit, semuanya sesungguhnya obatnya, penyembuhnya sudah ada di dalam Al-Quran. Hanya saja memang kitanya harus kita akui, kita ini memang sekarang, zaman sekarang, apalagi ya, anak muda, anak-anak kita lebih banyak membaca WA daripada baca. Nah, fihi syifa, dikatakan juga Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi umat. Perhatikan bahasa Al-Quran, hudan linnas, bagi manusia, mau dia mukmin, mau dia kafir. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran ini banyak petunjuk-petunjuk, bukan hanya petunjuk diniyah bersifat agama, tapi juga petunjuk ilmiah, petunjuk yang bersifat saintifik. Dan bagi para peneliti itu terbukti bahwa Al-Quran itu sangat saintifik. Maka dikatakan petunjuk Al-Quran bukan hanya untuk orang mukmin, tapi hudan linnas, untuk semuanya. Dan juga dikatakan Al-Quran itu rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah di permulaan ayat ini, Al-Ankabut ayat 45, Allah perintahkan kepada kita utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu, kepada Nabi maksudnya. Kalau Nabi saja diperintah membaca, apalagi kita. Dan juga jangan membatasi diri itu membaca Al-Quran minimal 1 ayat 1 hari, atau paling tidak ketika kita sedang sholat juga kita baca Al-Quran. Syukur-syukur ya mempunyai istilahnya kebiasaan menghatamkan ataupun membaca Al-Quran dengan ayat-ayat tertentu. Nah, inilah kandungan pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kita diingatkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk kita ini mau membaca Al-Quran. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, secara ringkas kandungan ayat ini ada 3. Tadi pertama perintah membaca Al-Quran juga mewakili ibadah lisan. Karena Al-Quran itu dibaca dengan lisan. 1 huruf diganjar 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan 10 itu alif lam mim satu huruf, bukan, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Berarti baca alif lam mim saja ganjarannya 30. Ini pertama, kandungan pertama, membaca Al-Quran dan juga isyarah kepada ibadah lisan. Kedua, wa aqimis sholata
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kedua adalah Allah mengingatkan kita untuk memperhatikan salat. Tegakkanlah salat. Di dalam Al-Qur'an ada dua macam perintah Allah atau bahasa Al-Qur'an terkait salat. Pertama, perintah atau yang berkaitan dengan salat dengan menggunakan bahasa aqim, aqama yuqimu. Aqimus shalah ini bermakna salat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Adis sholata allati faradahallahu alaika bihududiha. Tadi salatnya bukan sembarang salat, tapi salatnya pakai ilmu, tahu syarat-syaratnya, tahu rukun-rukunnya, tahu sunnah-sunnahnya, bukan sekedar karena ada bahasa Al-Qur'an yang lain, bahasa Al-Qur'an untuk perilaku salat sekedar menggugurkan kewajiban tidak pakai bahasa aqim, tetapi memakai bahasa sholli, shalla yusolli, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Oleh karenanya itulah yang digunakan di dalam firman-Nya fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang bukan salat. Mengapa celaka? Karena tadi salatnya itu tidak menjaga hududnya, tidak menjaga atau tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka dijelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi dua perintah salat di dalam Al-Qur'an, satu memakai aqama yuqimu atau aqim bermakna menegakkan salat, artinya kita salat itu mesti sesuai dengan ilmunya, praktiknya, syariat sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan bahasa yang kedua adalah menggunakan bahasa shalla yusolli, yaitu mereka yang melakukan salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Oleh karenanya inilah penting dikatakan di dalam Al-Qur'an di sini inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berkaitan dengan itu, seseorang yang salat dengan benar-benar sungguh-sungguh maka pasti salatnya itu mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Di sini dijelaskan fahsya itu az-zina. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan apa bahasa kita sekarang kriminalitas, tetapi